Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita membahas dua pasal Ayub di pasal 26 dan 27 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Sebab merasa waktu cukup lama, maaf, karena merasa kita juga sepasal-sepasal untuk mendengar dan juga merasa susah juga ya. Jadi waktu kemarin kami berpendapat ada baiknya kalau sebelum tahun baru Cina diselesaikan, dan Yang Maha Kuasa sebelum tahun baru Imlek datang, dan di tahun baru Cina Imlek dimulai dalam pasal yang kitab yang baru. Jadi setelah ini juga akan membahas kitab Ayub 2 pasal sekaligus dan bisa dilihat di online. Dan selain itu juga di hari Sabtu dan Senin juga ada kitab Ayub, sebab tidak ingin di hari tahun baru Cina, tahun baru Imlek, masih tetap membaca kitab ini. Dan kita percaya sedikit orang berbuat demikian, dan juga kita juga berusaha untuk menyelesaikannya sebelum di tahun baru Imlek. Jadi kami pun merasa ini tidak ingin mendapatkan omongan atau tuduhan. Kami sebisanya untuk menyelesaikan. Dan di sini pembicaraan Ayub dalam respon dari ketiga sahabatnya. Di ayat 25, pada waktu Bildad selesai berbicara, di pasal 26 Ayub menjawab Bildad. Kemarin sebenarnya Bildad mengatakan hanya cuma 6 ayat, sedikit saja. Secara sederhana dikatakan Allah Maha Besar. Manusia hanya seperti berengah atau seperti ulat di mata Allah. Bulan dan bintang itu tidak suci, apalagi manusia bagaimana dibandingkan dengan Allah. Pokoknya Allah itu suci, kamu tidak suci. Mereka tidak berkatakan lagi yang jahat dibalas dengan kejahatan, sebab Ayub terus menjawab mereka. Dan yang terakhir yang bisa dikatakan yaitu Allah Maha Besar. Allah di tempat maha tinggi, kamu adalah najis. Dan di pasal 26 mulai menjawab Bildad. Di pasal 26 disampaikan dengan tema, apakah kamu lagi menghibur orang atau menyakitkan orang? Tanda tanya. Jadi tiga sahabat Ayub, apakah dia menghibur orang atau menyakitkan orang? Bildad dengan sebilah pisau menyatakan Allah tidak punya masalah, kau yang bermasalah itu kamu. Dengan di sini di ayat 26 dibagi dalam 3 sub bagian. Ayat 1 sampai 4 itu sub yang pertama. Religius hanya menyakitkan orang. Di dalam pihak Bildad ada kalanya pembicaraannya itu benar. Allah Maha Besar, dia menyelenggarakan damai di tempat yang tinggi, itu adalah benar. Manusia yang berdosa seperti debu itu pun sama. Tapi di tempat ini Bildad menyatakan tidak ada kasih Allah dan tidak mengerti kehendak Allah.
tidak mengetahui sesungguhnya di latar belakang ada peperangan yang dahsyat. Jadi yang ia katakan adalah pengetahuan tentang keagamaan bahwa Allah Maha Besar, manusia berdosa. Sesungguhnya itu benar. Hukum Taurat manusia berdosa, yang menyatakan manusia berdosa sampai Yesus Kristus datang. Aku punya masalah, aku tidak membela perkaraku kalau aku berdasar di dalam target. Jadi aku perlu penebus. Aku perlu Yesus. Jadi yang dikatakan Bildad ada seginya pun benar. Tetapi dia tidak mengerti kehendak Allah dan juga tidak mengerti perasaan Ayub. Jadi seperti pisau menancap pada Ayub. Ayub balas di ayat kedua, alangkah baiknya bantuan orang yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Sesungguhnya pada Bildad, wah, kamu menolong aku cukup besar, kamu datang menolong aku, kamu mengajar aku hal-hal yang berhikmat. Kamu mengatakan banyak sekali hikmat, tetapi kepada siapa kamu berkata akan itu dan di mana gagasan itu datang? Sesungguhnya Ayub sangat marah. Dan di situ sebenarnya juga mengejekkan Bildad, sebab yang dikatakan Bildad adalah pengetahuan tentang religius keagamaan dan tidak merasakan perasaan orang dan menghibur orang. Jadi kita harus memperingat diri kita sendiri pada saat kita dalam kepercayaan kita ada perdebatan. Pada waktu kita mengabarkan kepercayaan kita, lebih baik turun ke neraka, tidak mau ikut bersamamu ke surga. Ada kalanya memang benar, yaitu kamu percaya Yesus, kamu akan binasa, dan bahwa api belerang menantimu. Di dalam segi lain memang benar, tetapi sesungguhnya berkata demikian akan memisahkan orang lebih jauh lagi, sebab mengerti perasaan orang dan penderitaan orang, sebab manusia pun punya masalah. Kamu berkata demikian, kita coba. Yesus bisa menolongmu. Dia dulu pernah menolongku. Di tempat mana dia menolong aku? Serahkan dirimu kepadanya. Kita bersama mengalami. Bukankah itu lebih baik? Kamu berkata kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu akan dan anak-anakmu akan ada pada neraka. Di situ sesungguhnya hal yang tidak tepat. Dan ada kalanya Allah Maha Besar semua orang juga tahu. Sebab di pasal 25 Bildad mengatakan Allah Maha Besar, kekuasaan dan dahsyatnya ada padanya. Jadi Ayub di sini menjawab Bildad. Dikatakan, saya pun mengerti, saya pun tahu, dan juga saya lebih tahu lebih banyak darimu. Dan kita melihat perkataan Ayub pun demikian. Di ayat kelima, roh-roh di bawah menggelegar, demikian juga air dan penghuninya.
Sesungguhnya Allah berkuasa atas cakrawala. Dan di ayat ke-6, dunia orang mati terbuka di hadapan Allah tanpa kebinasaan pun tidak ada tertutup. Di ayat yang ke-7, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaannya. Itu sungguh luar biasa. Di zaman kuno, merasakan manusia hidup di dunia ada dasar yang menjangga, dan dikatakan Allah hidup di bumi. Ayub berkata, bumi menggantung pada kehampaan. Sesungguhnya baru tahu kalau bumi itu berputar karena dari pergantungan dengan matahari. Di sini bumi itu menggantung pada kehampaan, itu perkataan Ayub yang dia katakan lebih dalam lagi daripada Bildad. Karena keterbatasan waktu, kita sampai di sini di ayat Di ayat 14, sesungguhnya semua itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan kita dengar daripadanya, siapa dapat memahami guntur kuasanya. Di tahap ini merespon Bildad akan kebesaran Allah. Kemudian sampai di pasal 27 dimulai dengan paragraf yang baru. Ketiga sahabat Ayub mereka bergantian berbicara pada Ayub, dan akhirnya mereka pun diam, tidak ada pembicaraan lagi. Dan yang seorang lagi dia pun tutup mulut. Kita lihat dari segi Ayub, aku pun sudah tidak memiliki apapun, harta bendaku sudah ada, anak-anakku sudah tiada, sampai istriku menyerah agar aku meninggalkan kepercayaanku, dan kesehatan pun timbul masalah, seluruh tubuhku hancur. Orang sudah tidak mengenal aku, dan ketiga sahabatnya sepertinya datang menghibur dia, tetapi pada akhirnya menyakitkan aku. Dan ada lagi, lebih besar lagi perkara. Ayub merasa semua itu datang dari Allah. Yang Maha Kuasa menyerang aku. Aku tidak ada masalah, dan selain dari nafasku, tiada lagi yang ada padaku. Aku sudah tidak ada anak-anak lagi, sahabat pun sudah tidak ada. Aku percaya Allah, tetapi Allah menyakitkan aku. Jadi saat ini apa yang harus kamu lakukan? Ketiga sahabatnya mengundur diri. Hanya tinggal Ayub sendirian. Apa yang bisa dia lakukan? Dengan tema walaupun Allah mendatangkan bencana, tetapi percaya pada akhirnya Allah itu adil. Walaupun Allah mendatangkan bencana, tetap percaya akan keadilan Tuhan. Bencana itu datang dari Tuhan. Sampai pada nasibmu yang sekarang ini, ada kemungkinan banyak orang akan bunuh diri atau bisa gila. Ada sebagian orang akan depresi dan lain-lain, sebab mereka tidak ada jalan keluar. Hanya tinggal Allah, tetapi Allah menyerang aku, menyakitkan aku. Ya, memang ini ada satu hal yang salah, tetapi
Ayub tidak tahu, dia jadi merasa Allah menyakitkan dia, menekan dia. Dan di saat ini apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus tetap mencari Allah. Kamu harus tetap mencari Allah. Kita lihat uraian Ayub 1-6. Walaupun demikian dia tetap percaya akhirnya Allah memberi keadilan. Di ayat 1-6 dia mencari Allah untuk mencari keadilan. Di ayat kedua, demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan padaku, dan demi yang maha kuasa yang memberikan hatiku, yaitu Allah memberikan aku menderita. Di ayat ke-5, selama nafasku. Ayat ke-7, perkataanku tetap benar, aku tidak mengucapkan kecurangan dan tipu daya. Ayat ke-5, aku sama sekali tidak membenarkan kamu sampai binasa. Aku tetap mempertahankan bahwa aku tidak bersalah. Di sini kamu adalah ketiga sahabatnya, menyatakan ketiga sahabatnya sangat punya bermasalah, yang mengatakan dia seperti ulat. Dan nasibmu itu membuktikan kalau kamu adalah orang fasik. Tetapi Ayub berkata, yang kamu ucapkan itu adalah salah, tidak benar. Tetapi jiwa hatiku tahu bahwa aku tetap suci, tidak bermasalah. Dan juga di ayat ke-6, kebenaranku pegang teguh dan tidak kulepaskan. Di sini sama seperti Ayub, tidak tahu apakah masih ada harapan untuk bertemu dengan Allah, tetapi dia tak percaya. Walaupun tubuhku hancur, aku tetap bertemu dengan dia, dan tetap aku hendak mengatakan bahwa aku tidak bersalah. Pada saat aku ketemu dia, aku adalah suci, dan seumur hidupku aku tetap berpegang teguh pada kebenaran. Dan apa yang dikatakan ketiga sahabatnya itu saya menolak perkataan, semua yang diperkataan mereka, seperti di neraca pertimbangan di surga. Tetap di situ Ayub membela perkaranya. Dan masalah ini demikian, kamu merasa Allah mendatangkan bencana, apakah kamu tetap untuk mencari Allah? Demikian agak rumit, sebab Ayub cukup tinggi, kesabaran Ayub juga lapang. Seperti dikatakan, kalau ayah dan ibumu menyakitkan kamu, sungguh dia menyakitkanmu, sebab ada hubungan sangatlah buruk. Apakah kamu tetap dengan percaya pada Allah untuk tetap berkomunikasi dengan ayah dan ibumu? Ayah ibu, sesungguhnya apa salahku? Sesungguhnya dari kecil hingga besar aku menderita. Sesungguhnya aku mengasihi kalian. Tapi mengapa kalian berbuat demikian terhadap aku? Tapi dia bersedia untuk mengadakan komunikasi dengan ayah ibunya. Demikian juga dengan pemimpin di tempat kerja kita, termasuk di gereja. Pemimpin termasuk tuasel, pendeta atau pastor pun sama. Pada saat kamu merasa disakiti oleh mereka, mungkin mereka juga benar menyakitimu, tetapi belum ada arti demikian. Tetapi kamu merasakan saja
perkiraanmu sehingga membuat hubungan putus dan juga menggunakan waktu yang cukup panjang. Jadi apa yang hendak kamu perbuat? Tetap kembali untuk pulihkan hubungan. Ya, tentu pada saat kamu sudah siap. Dengan demikian ada jalan keluar. Seperti saya, ayah saya menyakitkan saya. Saya benci sama dia. Saya tidak suka pulang rumah. Dengan demikian aku menjadi orang yang tidak punya ayah. Aku akan menjadi orang yang tidak merasakan kasih ayah. Memang ayah saya tidak baik, tetapi Allah itu baik. Kita perlu berdoa pada Tuhan, mohon Tuhan untuk menolong kita untuk memulihkan hubungan. Tunggu sampai kesempatan yang baik. Pada waktu saatnya tiba, Allah akan berbuat perbuatannya yang sangat indah. Saya ingat waktu saya menolong membaptiskan mertua saya. Kita pernah dengar bahwa dia seumur hidup di penjara. Dia dijatuhkan hukum berulang kali sampai tidak ada batas waktu, tapi pada waktu dia dibaptis, dia malah di situ menguraikan air mata, kemudian berkata kepada putrinya, "Papa berbuat salah." Kamu bisa melihat pertobatan itu datang dan hubungan mulai dipulihkan. Tetapi manusia bisa memilih untuk membenci. Kamu adalah orang jahat, kamu adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak ingin bertemu denganmu. Kita bisa membuat pilihan demikian, tetapi kita bisa dengan percaya kepada Allah, mendekat pada Allah untuk memulihkan hubungan. Ini yang Allah kehendaki agar kita perbuat. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita untuk memulihkan setiap hubungan. Saya ingat waktu di rumah hendak membongkar berhala-berhala. Boleh dikatakan sampai 6 jam sudah tidak tahu lagi harus berbicara apa. Pada akhirnya dengan jamahan Roh Kudus menjamah saya. Seketika saya berkata kepada ayah, "Ayah, kamu belum pernah merayakan hari ulang tahunku." Saya merasa itu oke, sebab masa pertumbuhan saya pun tidaklah mudah. Jadi saya berkata saya mau minta satu hadiah. Dia bilang hari Minggu saya ulang tahun. Kamu buka berhala ini, bongkar berhala ini menjadi hadiah bagiku. Pada waktunya tiba, saat itu menjadikan satu perubahan hubungan yang sangat besar. Dan di hari Minggunya ayah saya bersikeras untuk membeli kue ulang tahun, dia sendiri beli. Tetapi keadaan Ayub lebih sulit lagi sebab dia disakiti. Kalau kita disakiti, kita punya Allah, kita punya sahabat yang bisa mendukung kita. Tetapi walaupun ini bukan jalan keluar yang tepat, dengan mengandalkan sahabat itu belum tentu jalan keluar yang baik. Yang tepat yang kita perlukan untuk memulihkan hubungan adalah perlu hubungan dengan Allah. Maka di sini Ayub
merasa yang menyakitkan itu adalah Allah, tetapi tidak apa-apa dia terus untuk mencari Allah untuk membela perkaranya. Di poin yang kedua, 7 sampai dengan 12. Ayub menyatakan bahwa sahabatnya adalah orang fasik. Ayat ke-7, biarlah musuhku mengalami seperti orang fasik, dan orang yang melawan aku seperti orang yang curang. Ayat ke-8, karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apakah Allah akan mendengar teriakannya jika kesesakan menimpa Dika? Dapatkah ia bersenang-senang kalau Yang Maha Kuasa berseru kepada Allah setiap waktu? Di sini ada pertanyaan, Ayub menuduh sahabatnya sebagai orang fasik. Dalam kesusahan Allah tidak mendengarkan doa mereka. Kalau mereka dalam kesusahan, siapa yang akan mendengar? Apakah Allah akan teriakannya? Tetapi Ayub, dia demikian sebab dia seperti merasa Allah tidak mendengar doanya. Di sini ada sebagian kemudian dikatakan orang fasik itu akan bagaimana. Dikatakan di depan, Ayub mengatakan bahwa orang fasik pun ada nasib yang baik. Jadi di sini waktu dia mengatakan sahabatnya orang fasik, menggunakan percakapan dari sahabatnya di poin yang ketiga, ayat 13. Poin yang ketiga dimulai di situ. Ayub percaya orang jahat akan juga mendapatkan balasan nasib yang buruk. Di ayat 13 dikatakan, inilah bagian orang fasik ditentukan Allah dan milik pusaka orang-orang lalim yang mereka terima dari Yang Maha Kuasa. Dikatakan anak-anak walaupun bertambah banyak tapi akan menjadi makanan pedang. Walaupun banyak uang yang ditimbun tetapi akan seperti debu. Percaya orang fasik akan mendapat balasan seperti berbeda yang dikatakan di sebelum di ayat di pasal 14. Mengapa orang benar menghadapi bencana ini? Saya tidak mengerti. Kalau Allah punya keadilan, hal ini tidak akan terjadi. Bagaimana orang fasik, anak cucunya bertambah banyak dan menikmati banyak berkat kelimpahan, tapi sampai di situ juga dia mengatakan bahwa nasib mereka akanlah sangat buruk nantinya. Saya merasa dia sangat menderita dan sangat lelah, dan juga terus berkata, dan tidak tahu sekarang Ayub bagaimana melihat tentang hukum karma itu. Jadi saya merasa di pasal ini poinnya bukan di sini yang dia katakan, yaitu pembicaraan pada perdebatan dengan ketiga sahabatnya, kesimpulannya, dan di sana. Tapi di sini
Ayub tetap mencari Allah dan dia percaya ada keadilan, tapi tidak mengerti mengapa begitu menderita dan tidak mengerti mengapa Allah menyerang dia, menekan dia dan mengambil segala sesuatu yang dia miliki, anak-anak yang dikasihinya. Bukankah aku berdoa untuk mereka? Apakah itu tidak cukup? Apakah aku tetap aku kurang saleh? Mengapa sampai keadaanku demikian? Seperti seluruh pikiran Ayub, dia tidak mengerti perang rohani. Sampai dia mati, dia pun tidak tahu. Dia tidak tahu mengapa Allah demikian menyerang dia. Dia mengira Allah yang menyerang dia. Dia tidak mengerti, tetapi dia merasa, aku tetap untuk berpegang teguh pada Allah. Sebab aku dari awalnya punya hubungan yang baik dengan Allah, tetapi aku hanya tidak mengerti mengapa malah terbalik untuk menyerang aku. Nasibku demikian. Dan juga aku tidak mengerti mengapa dia tidak peduli padaku. Mungkin waktu aku mati aku bisa melihat dia. Kita bersyukur Ayub semakin mendapatkan terobosan dalam kerohanian. Suatu hari dia akan mengerti dia adalah pengujian. Suatu hari akan menjadi emas murni. Jadi dalam kerohanian terus menghadapi terobosan sampai pada ketika sahabatnya menyerah. Tidak ada lagi tahap yang keempat, dan di saat ini apa yang diperbuat? Aku tetap mencari Allah untuk membela perkaraku. Tidak seharusnya Allah demikian, sebab hatiku tetap saleh dan jujur dan tetap berpegang teguh. Hari-hariku boleh buruk, tetapi aku tetap berpegang teguh pada Allah. Walaupun aku kehilangan semuanya, kesehatan pun bermasalah, tetapi aku tetap percaya. Yaitu kalau Tuhan Engkau tidak menjawab aku tidak akan berhenti untuk bertanya. Ayub di sini punya kehidupan rohani yang kuat. Dia tidak goyah. Dia berpegang kepada Allah. Berpegang teguh kepada Allah yang tidak dia mengerti mengapa mengambil segala sesuatunya. Allah yang mengambil segala sesuatu darinya. Yang dia alami melebihi atas tentang kepercayaannya. Kita mohon Tuhan untuk menolong kita melewati jalan ini. Suatu saat, suatu hari Allah yang Maha Kuasa akan menyatakan dirinya, dan kita tahu manusia tidak bisa melihat wajah Allah, sebab melihat wajah Allah manusia akan mati. Mohon Tuhan untuk menolong kita bisa membahas kitab Ayub sebelum hari Raya Cina. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara semua, mari kita bangkit bersama dengan satu pujian. Kita dalam keadaan apapun kita tetap mengambil keputusan. Kita tetap mengambil keputusan untuk mengikuti Allah. Ya Tuhan, walau dalam kesesakan kami tetap percaya Engkau akan menunjukkan keadilan-Mu Tuhan. Kami memuji Engkau. Haleluya.
Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Tuhan semesta alam, kami memuji Engkau. Kiranya di hari kami seluruhnya untuk memuji Engkau. Saudara-saudari semua mengundang kalian untuk memuji Tuhan. Kita bersama untuk memuji kebesaran Allah di dalam kehidupan kita. Sebab kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dalam keadaan apapun tidak mempengaruhi kebesaran Allah. Kita memuji Allah dengan kata-kata yang bisa kita dengar. Tuhan memuji Engkau semua. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Tuhan. Engkau adalah Allah yang kekal. Engkau menggantungkan bumi. Tuhan, Engkau yang membentang garis. Engkau menutupi pandangan Engkau Allah yang dahsyat. Siapa yang bisa mengerti akan Engkau? Engkau Allah yang maha besar. Sungguh Tuhan, kami Engkau Allah yang maha besar, yang sulit untuk dijelaskan.
seberapa besar segala baiknya Engkau. Engkau Allah Maha Besar, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, kami muji Engkau. Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Besar. Perbuatanmu sungguh besar, dan perbuatanmu tidak bisa kami pikirkan. Semua langit dan bumi Engkau ciptakan, dan banyak perkara yang tidak kami mengerti, tetapi Engkaulah jawaban dari segalanya. Tuhan yang menciptakan kami. Tuhan, kiranya setiap hati kami bisa terbuka, roh kami bisa terbuka untuk melihat dari hati sanubari kami memuji Engkau, sebab Engkau layak untuk mendapatkan segala pujian. Tuhan, kami memuji Engkau. Allah kita begitu besar, yang membentangkan langit, dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Seperti Ayub, dia merasa Allah yang menyerang dia, yang mendatangkan bencana baginya. Dia tetap percaya Allah itu adil. Ayub tetap hidup, walaupun hanya tinggal nafas, dia tetap berpegang teguh kepada Allah. Ayub berkata, mulutku tidak mengucapkan kata tipu muslihat, bibirku sungguh-sungguh tidak akan mengucapkan kecurangan, dan lidahku tidak akan melihatkan tipu daya. Aku sama sekali tidak Ayub sesungguhnya percaya Allah dalam kebenaran, dalam kesusahan Allah tetap memberikan keadilan baginya. Saudara semua, apa yang sedang kita alami, mungkin itu satu penderitaan atau kesesakan, baik sendiri ataupun keluarga. Seperti Ayub, dia kehilangan kesehatannya, hubungan dengan anak-anak dan istri dalam celah, kehilangan mereka, kehilangan kekuatan dalam keuangan. Tetapi apakah masih kita tetap untuk berpegang teguh pada Allah? Seperti perjanjian Allah, dia tetap membawa kita keluar, membuka jalan bagi kita untuk masuk di dalam tanah perjanjian. Kita akan dipulihkan. Saudara semua, apa kita rabah hati kita? Apakah kita bisa terus untuk percaya kepada Allah? Apakah kita tetap percaya Allah yang berkuasa di alam semesta ini, di segala sesuatunya? Kesehatan, keuanganku semua ada di dalam tangan Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Allah, masuk di dalam roket jiwa kita. Kita mengambil kuasa, kita raih kuasa Allah. Kekuatan Allah yang mengasihi kita, Allah Bapa yang mengasihi kita. Dia mengerti, Dia peduli, melihat semua apa yang sedang kita hadapi. Kita harus percaya Allah pasti akan membela perkara kita dan memulihkan segala yang hilang pada kita. Saudara semua, pada saat kita meraba hati kita mohon Roh Kudus untuk bekerja. Kiranya di dalam hidup kita, di bagian mana kita masih tetap kita pegang, hubungan yang masih menyakitkan, kita tetap merasa dalam sulit dan susah, atau di dalam finansimu kamu merasa tidak aman, kamu khawatir, kamu tidak tahu akan masa depanmu bagaimana, atau dalam keadaan merasa sangat sulit, merasa disalahkan, merasa di saat ini tiada Allah seperti Ayub. Aku sudah tidak ada apa lagi di dalam hidupku, hanya tinggal aku sendiri.
segala sesuatunya sudah tidak ada lagi. Ini dalam kegelapan yang sangat besar dan juga dalam lembah kekelaman, merasa tidak ada jalan keluar. Apakah ini juga keadaanmu, bagian dalam hidupmu, merasa seluruhnya gelap dalam bagian ini? Kamu tidak ingin menyentuhnya lagi, sebab kamu tahu pada saat kamu menyentuhnya kembali akan merasakan sakit sekali. Kamu tidak mau menyentuh luka-luka ini. Di pagi hari ini kehidupan Ayub memberitahukan kepada kita, ya, walaupun dalam hidup Ayub sudah tidak ada apapun, anak-anaknya, kekayaannya, bahkan tubuhnya, sampai pada langkah demikian dia sangatlah menderita. Saudara semua, apakah ini adalah keadaan kita juga? Penderitaan ini tiada orang yang mengerti. Bahkan orang yang terdekat pun tidak mengerti. Yang harus dikatakan sudah tidak ada lagi orang yang bisa diajak bicara. Di saat ini kamu curahkan isi hatimu kepada Tuhan yang telah ditimbun bertahun-tahun. Agar Tuhan sendiri mendengar dan sendiri menjawab. Kita di tempat yang paling sulit, kesulitan dalam hubungan atau suami istri yang ingin, sesungguhnya kita hubungan dengan anak-anak, hubungan yang seperti tidak bisa dipulihkan, atau dengan anak pun saat tidak pernah teleponan sama ayah ibu, sama sahabat, sangat hubungan ini sangat sulit. Ini semua kita doakan kepada Tuhan. Hanya Engkaulah andalanku. Dengan iman aku deklarasikan. Pada saat kasih-Mu ada padaku, semua tidak akan jauh daripadaku. Demi Allah yang hidup tidak memberikan keadilan padaku, dan demi Yang Maha Kuasa yang memedihkan hatiku, selama nafasku masih ada padaku dan Roh Allah masih ada di dalam lubang hidupku, biar bibirku sungguh-sungguh tidak mengucapkan kecurangan dan lidah yang tidak melahirkan tipu musnah. Itulah Ayub. Walaupun dalam menghadapi segala itu, walaupun dia tidak mengerti apa yang terjadi, dia tetap percaya Allah kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau ada di depan kami. Engkau tetap berdiri di pihak kami. Pada saat kami datang di hadapan Engkau dengan iman, maka mujizat akan mengikuti kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Kita bersama Dia dalam keadaan apapun, kita tetap untuk berkait dengan Allah. Dalam menghadapi apapun, dalam keadaan pun, hanya ada Tuhan di dalam hidup kita yang jalan keluar di dalam hidup kita. Hanya ada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau, pada saat doa saya melihat banyak di jalan, banyak sepertinya hampas, seperti di dalam hutan belantara, kita kesesat, tidak tahu jalan keluar. Tetapi aku melihat di jalan yang tidak jelas ini seperti ada tangan Allah. Saya melihat Allah, mendengar Allah pada saat kita berpegang pada tangan ini, walaupun sekarang banyak yang tidak kita mengerti dan tidak. Pada saat kamu berpegang pada Engkau terus untuk berjalan, dan pada saat kamu terus berjalan, Allah terus mengembangkan tangan yang menuntun kita, dan sampai pada kita keluar dari hutan kita, dari kesesatan kita, dan di dalam hubungan yang retak banyak sekali yang tidak kita mengerti. Pada saat kita tetap berpegang pada Allah, terus berjalan, kita berjalan keluar. Ini yang diberikan hari ini adalah janji yang diberikan kepada kita. Mari kita bersama tindakan, kita berpegang tangan Allah. Kita pegang tangan Allah seperti Ayub. Walaupun dia banyak tidak mengerti, tetapi dia tetap berpegang kepada tangan Allah dalam kerohaniannya. Walaupun tidak mengerti, dalam keabadian pun dia tidak mengerti, tetapi dia tetap berpegang teguh untuk Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih hari ini Tuhan. Kami mau tetap berpegang kepada Engkau. Mohon Engkau tolong kami, kuatkanlah iman kami. Kuatkanlah iman kami, agar kami melihat hari ini, mengambil keputusan bersama dengan Engkau untuk terus maju berjalan. Hari ini Tuhan, di dalam Engkau keputusan kami, mohon Engkau tolong kami agar kami tetap maju berjalan dan juga melihat Allah, sebab Allah kami bisa melihat Engkau. Haleluya.
berdiri bersama kita. Terima berkat Tuhan Yesus, kami datang di hadapan Kau. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu, bagaimanapun keadaan hidupmu, baik itu penderitaan atau putus asa atau hal yang sangat sulit, kamu tetap percaya Allah adalah hakim di dalam hidupmu. Allah akan menegakkan keadilan. Dialah Allah yang selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam saat penantian engkau punya kekuatan untuk memulihkan hubungannya retak, seberapa besar yang engkau rasakan, tapi kasih Allah, kesembuhan Allah, kekuasaan Allah dicurahkan bagimu dan memenuhimu seperti hari ini yang dikatakan dalam ayat. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, mulutmu di dalam segala kesusahan kamu tidak akan mengucapkan kata-kata yang curang, lidah yang melahirkan tipu muslihat. Dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu dalam hari-hari yang sulit, kamu tetap berpegang teguh pada kebenaran yang diberikan Allah kepadamu. Tanganmu tidak melepaskan dan tidak menyerah. Dalam nama Tuhan Yesus, pada saat penantian Allah menyelamatkanmu dan memberkatimu, dan juga dalam hari-hari menanti Allah memberikan kebenaran, keadilan semakin, dan imanmu kepada Dia semakin mengalami terobosan, dan juga hidupmu bukan tidak karena kesulitan dihancur, tapi malah bertambah kuat. Semakin mengenal Allah, semakin bisa mengasihi diri sendiri dan makin terus berpegang kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Pada saat kamu berdemikian, kamu akan melihat awan-awan gelap berlalu, wajah Allah menyinarimu. Kebenaran Allah, keadilan Allah seperti terang dicurahkan bagimu, menerangimu. Kuasa Allah menaungimu. Allah selamanya adalah pemenang, dan demikian juga engkau pun sebagai pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.